Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zulfin Ardiansyah Sibuan dari kelas MJ 102. Yang terhormat Ibu Jane Romadona Hasoltine yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas dari UTS dengan mata kuliah IC literasi. Pada kesempatan kali ini literasi TIK untuk keamanan digital, yaitu melindungi diri dari ancaman cyber. Nah, adapun table of content pada kesempatan kali ini, yang pertama terdiri dari latar belakang, yang kedua output dan target pencapaian, yang ketiga adalah metode pelaksanaan, dan yang keempat adalah jadwal pelaksanaan. Nah, di latar belakang ini, di era digital yang semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi. Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan, muncul pula risiko dan ancaman cyber yang semakin kompleks dan berbahaya. Ancaman-ancaman ini tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga organisasi, pemerintah, dan infrastruktur penting lainnya. Nah, di latar belakang ini, literasi TIK untuk keamanan digital mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang jenis-jenis ancaman cyber seperti phishing, malware, dan rekayasa sosial, hingga kemampuan mengenali praktik-praktik daring yang berisiko. Nah, selain itu, literasi TIK ini juga melibatkan keterampilan untuk menggunakan alat-alat keamanan seperti kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan perangkat lunak antivirus. Lebih jauh lagi, literasi TIK ini mendorong pemikiran kritis dalam mengevaluasi informasi daring, membedakan antara sumber yang kredibel dan tidak kredibel, serta menghindari penyebaran informasi palsu dan menyesatkan. Nah, dengan demikian, memiliki literasi TIK yang baik, individu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam berintegrasi di dunia digital. Nah, oleh karena itu, peningkatan literasi TIK ini untuk keamanan digital harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Program-program pelatihan dan edukasi yang komprehensif perlu dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman cyber. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Dengan upaya bersama, kita dapat membedakan masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman cyber serta memanfaatkan potensi TIK secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, yang kedua adalah metode. Apa saja metode yang kita lakukan? Yaitu untuk mencapai tujuan proyek literasi TIK ini dalam keamanan digital, pendekatan komprehensif dan terstruktur juga diperlukan. Nah, metode yang diusulkan mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan fokus pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi ancaman cyber. Nah, yang selanjutnya itu tahapan project. Yang pertama adalah tahapan awal, yaitu mengidentifikasi tingkat literasi TIK dan kesadaran keamanan digital masyarakat melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Nah, hasil asesmen ini akan menjadi dasar perancangan program pelatihan yang sesuai. Kemudian adalah pengembangan, membuat materi pelatihan yang relevan dan mudah dipahami, meliputi modul, video, infografis, dan studi kasus. Materi akan mencakup topik-topik seperti pengenalan ancaman cyber, praktik keamanan dasar, dan perlindungan data pribadi dan etika.
Kemudian tahapan project, ini ada 3. Yang pertama adalah pelaksanaan, yaitu menyelenggarakan pelatihan tatap muka dan daring bagi berbagai kelompok sasaran seperti pelajar, guru, orang tua, pelaku UMKM, dan lansia. Nah, pelatihan akan bersifat interaktif dan partisipatif dengan penekanan pada praktik langsung. Kemudian yaitu kampanye, yaitu melakukan kampanye publik melalui media sosial, website, dan acara komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan digital dan mempromosikan praktik-praktik terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi, itu mengukur efektivitas program melalui tes, kuis, survei, tindak lanjut, dan analisis data. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Nah, ini dia projectnya, gambarnya. Penjelasannya selanjutnya yaitu keterangan dari project tadi, alur pelatihan. Yang pertama, asesmen risiko keamanan digital awal, itu terdiri dari identifikasi ancaman cyber dan kerentanan. Itu terdiri dari daftar ancaman spesifik seperti phishing, malware, dan lain-lain, dan kerentanan sistem yang terdeteksi. Kemudian yang kedua adalah pengukuran tingkat risiko keamanan, itu seperti skor risiko ya rendah, sedang, tinggi sebelum diintervensi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan materi pelatihan keamanan, yang itu terdiri dari modul phishing, malware, ada password juga, yaitu modul pelatihan yang komprehensif tentang ancaman-ancaman utama. Kemudian yaitu simulasi serangan cyber, jumlah simulasi serangan yang berhasil diimplementasikan dalam pelatihan. Kemudian itu pelaksanaan pelatihan keamanan digital. Workshop atau webinar keamanan cyber, itu terdiri jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Kemudian peningkatan respon terhadap serangan, yaitu persentase peserta yang mampu mengidentifikasi dari phishing dan simulasi. Kemudian keterangan alur pelatihan, yaitu dari kampanye kesadaran keamanan cyber, itu seperti infografis, video tip keamanan, seperti jumlah konten yang diproduksi dan didistribusikan. Kemudian peningkatan penggunaan alat keamanan, yaitu persentase peningkatan penggunaan password, manajer autentikasi 2 faktor, dan lain-lain. Kemudian yaitu evaluasi dan pengukuran efektivitas keamanan, yaitu terdiri dari uji penetrasi, yaitu audit keamanan seperti hasil uji penetrasi dan audit keamanan yang menunjukkan perbaikan. Kemudian melakukan pengurangan insiden keamanan, yaitu penurunan jumlah insiden keamanan, peretasan, infeksi, malware, dan lain-lain setelah implementasi program. Nah, diagram di atas tadi itu, yang slide sebelumnya, itu lebih fokus pada aspek keamanan digital dengan indikator yang lebih terukur dan spesifik untuk mengevaluasi efektivitas program dalam melindungi diri dari ancaman cyber. Nah, yang ketiga adalah output dan target capaian. Nah, output dan target capaian dari proposal proyek tentang literasi TIK untuk keamanan digital yang bertujuan melindungi diri dari ancaman cyber meliputi beberapa aspek penting. Antara lain, output dan target pencapaiannya, yang pertama yaitu outputnya kesadaran keamanan digital, target capaiannya di sesi ke-6. Kemudian kemampuan identifikasi ancaman, target capaiannya sesi ke-8. Kemudian pemahaman etika global di sesi 10, partisipasi dan aksi di sesi ke-13, dan pengembangan materi di sesi ke-16. Nah, yang kemudian adalah jadwal pelaksanaan. Jadwal pengerjaan tugas proyek ini disusun sesuai dengan timeline kegiatan dalam satu semester. Itu ada di sini tabelnya dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 sampai dengan sesi 8. Nah, sesi 1 kita rencananya itu perencanaan dan persiapan awal. Yang kedua, sesi 2 itu tentang analisis kebutuhan dan identifikasi target audiens. Yang ketiga adalah pengembangan materi literasi digital, yaitu modul 1. Kemudian ya di sesi keempat pengembangan materi literasi digital di modul 2. Di sesi kelima pengembangan materi literasi digital di modul 3. Di sesi ke-6 persiapan platform dan media sosial. Di sesi ke-7 ada pelatihan untuk fasilitator dan relawan. Nah, sesi ke-8 kita melakukan sosialisasi awal dan kampanye publik.
Dan di sesi ke-9 itu ada pelaksanaan sesi literasi batch 1. Di sesi 10 ada pelaksanaan sesi literasi batch 2. Di sesi 11 pelaksanaan sesi literasi batch 3. Di sesi 12 ada monitoring dan evaluasi awal. Kemudian di sesi 13 itu pengembangan materi lanjutan. Di sesi ke-14 sesi konsultasi dan pendampingan. Di sesi ke-15 evaluasi akhir dan pengukuran dampak. Di sesi ke-16 diseminasi hasil dan rencana tindak lanjut. Nah, ini ada daftar pustaka yaitu dari Nasrullah tahun 2022, komunikasi digital di Indonesia, yaitu teori dan praktik. Kemudian ada Santoso di tahun 2022, cyber security dan perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu dengan jurnal keamanan informasi. Kemudian ada Solow di tahun 2021, understanding privacy, itu Harvard University Press. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin mohon bimbing Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.